Aku orang Sabah memang sakit mau dilawan. Tundukku say Sabah putih bikin saya tertawan. Dari tawau ke sempurna lalu ke Sandakan. Orang-orang Sabah cantik-cantik dan menawan. Manaman kinaba. Hello guys, welcome back to YouTube channel Fae. Oke guys, sekarang jam menunjukkan 9.43 malam. Apa Fae mau buat? Fae rasa Fae mau healing. Biasa mood perempuan tiba-tiba. Atau Fae rasa Fae bosan. Dari kemarin Una tinggalkan Fae sendiri. Jadi Fae macam rasa bosannya apa mau buat nih. Terlanjur juga Fae belum makan. Tadi Una sudah orderkan Fae makanan lah dari Grab. So rasanya Fae ada ide. Fae rasa mau pergi healing sambil makan. Nah, di mana Fae mau healing dengan tiada kendaraannya lagi, dengan tiada apa-apanya lagi sendiri. Fae mau healing di Tasik guys. So, Fae mau minta kawan dengan kamu. Kawan Fae pergi makan di tepi Tasik, oke? Let's go. Oke, kalau kamu tanya kenapa Fae tidak ajak Sami kah, tidak ajak Una? Oke, Una macam kamu tahu balik Perlis kah Perak. Una sorry aku nak tahu kau tinggal mana, lupa aku. Balik kampungnya ada hal dan AI team yang lain cuti kan, hari ini hari cuti, jadi Fae bosan. Fae bosan. Lagipun tak kenapa Fae mau bawa dorang. Sukanya Fae suka pergi Tasik saya betul. Tak apa Fae, kita jalan kaki dulu, nanti kalau kita ada duit sudah sendiri banyak kita beli kereta, oke? Lagipun dia sudah jalan kaki. Takkanlah mau naik Grab pergi Tasik depan tuh. Kamu tengok tuh. Ini busnya. Hai, sekarang kita buat apa? Kita mau makan sambil healing. Kamu teman aku makan sambil healingnya. Sebelum itu, mau share sama kamu sedikit cerita tentang pengalaman hidupku di Tawau kah. Pun sedikit lah, mana yang terlintas di otakku aku cerita ya. Aku dari dulu, aku suka kemana-mana sendiri berbanding ada orang. Tapi sebenarnya benda itu sebenarnya tidak bagus. Kita sepatutnya sebagai perempuan nih kemana-mana sepatutnya ada kawan kan. Tapi Fae pun tak tahu kenapa Fae jenis begitu. Fae suka jalan sendiri. Jadi kebetulan ada Una, ada orang lain pun cuti. Ayo Una hilang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan aku. Guys, sebelum itu kan Fae mau cerita lah. Kalau makan ada orang lah kan. Kalau makan di mana-mana jenis yang suka share. Maksudnya tak salah lah, itu kan memang ada hobi sekarang begitu. Kalau makan tangkap gambar apa. Kalau Fae kan Fae pun kadang-kadang buat, tapi Fae akan tangkap gambar makanan. Contohnya makanan itu sedap, macam mewah. Kalau Fae nak mau gambar. Fae mau gambar, cuma Fae akan post tapi hide family Fae. Bukannya sengaja Fae tutup dari dorang, sebab Fae sedih. Setiap kali Fae makan begitu kan, yang sedap-sedap, yang macam mahal-mahal, mewah-mewah sedikit, Fae masih tak ingat family Fae yang di Tabau. Ada kan juga orang macam Fae. Jadi Fae kadang-kadang kalau macam makan mewah-mewah sedap-sedap tuh apa, Fae masih nak mau kasih tengok dorang. Fae diam siap. Fae sedih. Fae makan sedap-sedap tentu ada dorang. Tapi family Fae di sana masih juga ada juga makan dorang. Cuma kamu paham ke perasaan maksud Fae ini? Bila kau makan sesuatu bilang orang, tapi sesuatu yang mahal ataupun sedap, tapi dalam masa yang sama kau tiba-tiba teringat familymu, terpikir dorang makan apa? Dorang sudah makan kan? Aku Fae jenis yang gitu. Walaupun family Fae sudah bercerai, dorang sekarang masing-masing sudah ada family. Maksudnya bapak Fae sudah ada family sendiri, mami Fae pun ada family sendiri. Jadi tidak apalah. Mungkin efek dari kecil itu membuatkan Fae bilang orang suka kemana-mana sendiri. Kalau kamu tengok perwatakan Fae di dalam Camel, tengok Fae-nya macam happy go lucky, rapat dengan semua orang, masuk sama semua orang. Tapi sebenarnya Fae tidak begitu luar Camel. Fae memang jenis yang bilang orang senang bertegur sama orang, tapi tidaklah bilang orang serapat yang bilang orang rapat. Dulu Fae ini memang minat sama AI team.
minat untuk AI itu. Rezeki ini kan kadang-kadang kan kita tidak sangka kan, betul orang cakap rezeki ini rahasia Tuhan. Sebab dulu Pak ini betul-betul gila betul-betul minat sama AI team. Pak memang start obses dengan AI team, pick up line sekolah. Lepas pick up line sekolah tuh Abang Alif kawin kan, Abang Alif kawin sama Kak Bella. Lepas tuh dorong buat konten di rumah, game-game gitu, game-game begitu. Tim konten Abang Alif yang Ika keluar AI team, no, situ Faik nangis. Aku pernah cakap sama kawanku, aku main siapa tim tuh, aku main siapa, aku cakap, aku nanti masuk AI ya, nanti aku masuk AI. Aku kerja sudah, aku kerja pun aku still tengok konten AI team. Aku nih jenis yang bilang orang kan, dulu aku pernah berangan-angan cakap begini kan, tidak, kalau aku jujur lah di sini konten ya, aku pernah berangan-angan, aku bilang aku mau pingin jadi famous, bilang macam orang kenal, bilang sok-sok merasa famous macam mana kan. Aku buat TikTok, aku buat JJ. Jadi ada satu masa tuh JJ ku satu first nih FYP. Jadi jakun lah aku sekejap. Tidak sampai beberapa menit tiba-tiba view ku satu K pun. Masa aku sekolah, Abang Alif ada buat kemasukan AI team lah, kan AI team B masa tuh, AI team B. Aku daftar, tapi nggak dapat. Tapi aku ini bendul juga, kenapa aku daftar tembok sekolah, yakin sih aku. Tapi mau takut kan, aku nanti pikir, kalau aku dapet AI team nih, aku berhenti sekolah. Aku pikir dulu. Tapi aku sempat juga habis diploma aku, baru aku masuk AI team. Jadi ada satu masa tuh AI team batch 2, batch 1. Ada kemasukan kan tari, aku daftar lagi. Aku daftar, udah dapat. Tim batch 2 tuh aku daftar lagi. Aku daftar, tim tuh aku kerja sudah, aku kerja. Aku bilang boleh nih, kalau dapat aku boleh sama masuk nih. Nggak dapat lagi, aku video tim tuh. Kalau kamu perasan TikTok aku ada, aku buat video mau masuk tim batch 2. Nggak dapat. Tim tuh aku kecewa, frust lah aku. Konten Abang Alif pun tim tuh aku kurang setengok. Bukan sebab apa, sebab macam ada harapanku nih. Sekalinya terus tiba-tiba AI team batch 3 dibuka lagi. Di situ aku try buat sound effect. Bukan sound effect, aku buat JJ lagi. Tapi aku buat JJ tim tuh dalam bersih macam putus asa. Habis aku buat JJ tuh, terus masa tuh esoknya aku perasan Abang Alif ada itu favorite aku punya video JJ tuh. Aku tuh kejut lah, biar betul, aku bilang. Biar betul, tapi aku dalam bahasa yang sama aku mengharap lah, aku di chat nih. Tak ada juga di chat nih. Itu jam 11 pagi tim tuh aku tengok. Tidak makan aku tengok Abang Alif ada itu favorite videoku. Jam 3 petang jam tuh. Nggak tahu kenapa tergerak di hatiku mau cek aku punya request DM di TikTok. Aku cek tuh, Abang Alif ada chat situ. Yang aku dapat masuk selection lah tim tuh. Wah, gembira ya aku. Aku punya gembira tuh, tanganku macam sejuk bergegar begitu. Tapi dalam masa yang sama aku macam masa bersalah sama bos. Dapat kalau aku masuknya aku tinggal, kalau tapi kerja kan nggak apa lah, 3 minggu aja pun. Jadi sekali masa tuh aku pergi, aku try. Tapi yang paling cobaanku di situ first sampai aku airport, tidak ada orang ngambil aku. Omeng kan, tidak ada orang ngambil aku sendiri nih. Jadi aku call abangku ajar naik kereta api ke tuh, bukan kereta api, naik tren, naik itu KLIA Express kah, KLIA Speed kah, apa tuh yang di tuh bayang di airport tuh, yang itu tuh aku lupa naik itu. Abangku ajar aku, nanti kau stop di Cyberjaya and Putrajaya ya, bilangnya. Aku stop sampai aku Cyberjaya and Putrajaya sendiri dengan barang-barangku nih, aku mengangkutnya sendiri. Aku terus stop di itu Putrajaya. Aku cari lagi macam mana ya aku mau pisah nih, bilang aku mau naik Grab. Aku nggak pandai, aku nggak tahu apa nama tempat, jadi aku mau pin pun aku nggak tahu apa. Jadi tim tuh syukurlah ada rezeki, aku tengok taksi, bilang kalau tidak apa aku bisa mau ambil taksi. Kalau taksi ini aku terus bagi dia alamat tuh. Syukurnya rezekiku lagi dipermulakan urusanku tuh. Pasti taksi itu orang tahu. Kalau orang cakap nggak apa-apa kak sendiri kesana kesini, aku nggak apa-apa kak. Tapi aku tuh pikir aku kurang mau takut bila aku sendiri, kurang rasa takutku bila aku sendiri. Sebab aku dari Sabah di Semenanjung benar aku sendiri. Jadi kenapa aku perlu takut? Begitulah kira-kiranya. Sebab tim zaman college pun, tim di sekolah. Dulu aku ini beli asrama penuh. Tapi aku ini jenis yang suka hidup terlampau terkongkong.
Kamu tahu sendiri kan bila hidup di asramanya hidup sedikit terkongkong. Ya aku gak suka. Tapi dalam masa yang sama mamiku loh, abangku larang untuk aku keluar asrama. Bilang orang, tidak apa ya, udah asrama lah kau terjaga sholatmu, terjaga makanmu. Tapi aku bebal juga, aku mau keluar. Jadi ada satu masa tuh, aku ambil kesempatan di peluangnya. Aku kan dulu suka ikut bola jaring di sekolah. Jadi dulu aku join lah satu klub nih, klub netball di college tuh. Aku ikut, dia satu waktu tuh aku injet. Kaki itu selio tuh yang bengkak tuh, pakai macam salah landing. Dan tuh tanah rata, pakai lompat, cuk, bengkak kaki. Terus tuh, Pak Ayah ambil alasan itu mau call mami Pak Ayah cakap, mau keluar asrama Bami, bilangku. Tidak tahan aku di asrama nih, bilang sakit kakiku, alasan pula aku nanya gitu. Alasan itu sebenarnya. Alasan kaki injet bilangku, aku sakit dan dibawa aku pergi hospital bilangku, padahal tidak juga teruk betul diurut letak minyak oke lah, tapi biasalah alasan mau keluar asrama nak memang tak tahan. Terus mamiku pun yalah keluar lah nak jaga cak dirimu ya, kalau aku di luar nanti videonya. Oke, aku pun ambil kesempatan cari tempat sewa, lagipun tempat sewa aku tuh tidak jauh juga, ini berdepan sama collegeku, jadi jalan kaki cak lah. Jauhnya macam dari tempat tinggalku depan nih pergi taksi saya ibunya begitu cak dekatnya. Itulah aku macam nak kisah lah, tak apalah. Oke. Tapi itu umur berapa kayak ambil keputusan tinggal luar sendiri, sebenarnya mami Fain tak bagi sebab yalah bahaya, emang Fain bebal Fain juga jenis yang suka kebebasan, tapi alhamdulillah lah, yang penting kita nih sebagai perempuan mau hidup bebas macam mana pun penting jaga diri paling penting. Jujur lah dulu Fain bilang orang ikut melawan juga, tapi jujur Fain rasakan Fain rasa menyesal lah dengan apa yang Fain buat dulu. Fain melawan cakap mami, Fain rasa menyesal juga apa yang Fain buat sama mami Fain itu. Tapi sekarang baru Fain paham kenapa mami Fain buat begitu, orang Fain gitu ini. Dulu Fain ini orang kalau bilang orang ya lah macam Fain cakap ikut melawan, kurang ajar juga sedikit. Tapi sekarang makin kita besar nih, makin Fain rasa macam menyesal lah atas apa yang Fain buat. Syukurlah. Bisa sekarang, lagipun Fain sekarang rasa bersyukur atas kerja apa yang Fain dapat nih. Macam barulah merasa duit sedikit. Syukurlah mungkin dengan kerja nih Fain boleh ubah nasib keluarga Fain. Dulu kan Fain sedih tuh. Kalau time tuh Fain masih kerja facial kan, masih facial muka orang. Jadi gaji enggak lah gimana bilang orang. Barulah gaji basic bilang orang. Nah, jadi kalau tiba-tiba mami Faik call atau adik-beradik Faik call kan macam, yes ada duit muka, cak bang mami mau minta sikit macam mamimu itu ini. Paling sakit bila mamimu ibu bapak kita minta duit, baru time tu duit kita tak ada. Time tu lah Faik rasa macam, sedihnya apa. Time tu Faik rasa macam tidak layak aku sebagai anaknya bilang tu. Sebab orang tua minta ini pun aku nak mampu bagi masa tu lah. Jadi sekarang nih syukurlah atas apa yang Faik kerja sekarang nih, Faik rasa macam happy sebab dapat bagi apa yang mami Faik mau. InsyaAllah. Sebenarnya kan Faik sedih juga. Sebenarnya Faik hidup sendiri jauh dari family begini. Abang Faik ya ada Syah di sana di Ampang, tapi Faik dan orang Yalah, Faik kan tidak kendaraan lagi mau ikut siapa-siapa. Boleh Syah sebenarnya. Sami ada aja tawarkan tu hari ikut dia sekali balik, lebih Faik nak mau. Faik cukup lah Faik susahkan orang. Faik jenis yang nak suka susahkan orang, paham kan? Faik jenis yang nak suka susahkan orang. Apa kalau boleh selagi Faik boleh usaha sendiri, Faik usaha sendiri. Tapi itulah kadang-kadang saya jealous juga lah tengok orang boleh balik kampung. Kalau cuti begini, Faik ini cuti. Faik sendiri Syah. Faik rindu tawau, Faik rindu family, tapi apa yang buat Faik kuat sini family juga sebab. Apa yang buat Faik tetap bertahan family. Nah, salah satunya family, sebab niat Faik sudah Faik tanam dalam diri Faik mau ubah nasib keluarga Faik. Jadi Faik anggap ini semua ujian, sebab kita nih kalau mau naik pasti ada ujian. Kalau Faik ingatlah dulu masa Faik sekolah, saja mau share apa yang membuatkan Faik lagi kuat untuk mengubah nasib keluarga Faik. Pernah satu hari nih Faik ini dulu ada bercinta, tapi mama lelaki ini macam kurang suka sama Faik. Mungkin sebab
Itu nakal sedikit kan, enggak juga nakal teruk. Nakal biasa lah kan, kita nakal. Tunda juga nakal teruk, bah maci. Nakal tuh bilang orang yang nakal, berketawa. Nakal begitu enggak lu gak nakal sampai mencuri, bunuh orang enggak. Jadi macam mungkin mamanya kurang suka aku lah. Ini yang membuat aku lebih kuat untuk berjaya sebab apa? Ada satu masa Fae kedapatan di sekolah Fae ini ada undang-undang nggak boleh bercinta, tapi Fae dia bercinta juga. Bukannya Fae siapa bercinta? Ramai juga orang bercinta di sekolah tuh biasa lah, cinta monyet masih muda. Jadi ada satu masa tuh kedapatan siapa yang bercinta dikumpul, lepas tuh dibawa pergi motivasi. Maksudnya lepas tuh setiap yang bercinta dipanggil hadir ceramah tuh, lepas tuh ibu bapaknya dipanggil. Ex Fae ini dia pun terbabit sebab mamanya pikir anaknya tuh yang ex-Fae ini tidak bercinta di sekolah. Dia tidak percaya. Sedangkan ramai orang tengok. Memang anak itu ex-Fae itu bercinta juga. Akhirnya Fae di situ. Tapi tidak apalah. Fae tidak kisah itu. Tapi yang Fae ingat betul-betul sampai sekarang. Masa tuh Mami Fae datang juga kan. Mami Fae datang. Lepas tuh Mami Fae suruh minta maaf dengan orang siapa yang ada Fae salah, ataupun Mami Fae suruh pergi salam setiap orang yang ada di situ. Rasanya rasa salah juga Fae di situ kan. Jadi Fae pergi salam lah mama ex Fae. Tapi sedangkan dia tuh kami sudah lama macam dalam 2 tahun tuh sudah Fae tidak sama anaknya. Ex Fae. Jadi Fae salam. Dia macam itu sama dia salam Fae, tapi dia macam benci sama Fae. Macam bercakap maci, anak maci pun memang bercewek maci, anak maci pun memang ada juga couple di sini maci. Aduh maci, kita ni sama-sama manusia maci, ada buat salah dan dosa maci. Mau bercakap itu. Jadi maci tu macam yang maci tu tem tu macam berhabis lah salahkan Fae di situ. Jadi Fae tem tu sabar diam, tapi apa yang membuatkan Fae sakit hati di situ, mama Fae pun menangis. Fae ingat lagi mama Fae cakap gini, Kak, janganlah salahkan anakku, Kak. Begini, bukan anakku yang salah. Bilang, itu air mata Mami Fae menangis. So, itu lah Fae rasa macam, bukan dendam, Fae macam ingat apa yang orang tuh buat dengan Mama Fae. Jadi masa tuh Fae bilang, oke, enggak apa. Tentang aku ni susah, aku ni orang miskin. Kau membuat aku begini, kau membuat mama aku begini. Enggak apa-apa. Itu macam, enggak juga dendam. Tapi bilang orang, aku ingatlah apa orang buat sama family ku lah begitu. That's why aku kuat mau bangkit. Itu lah guys. Rasanya Fae mau balik sudah sekarang macam nggak tahu sudah jam berapa. Bahagia apa nih hidup sendiri? Sebenarnya kita nih tidak perlu takut untuk hidup sendiri sebenarnya. Sebab apa? Yang penting kita bijak saja menikmati hidup kesendirian kita tuh. Jangan mau meratapi side negatif bila sendiri tuh. Untuk yang hidup sendiri jauh dari family itu, Fae mau nasihat sama kamu. Jangan sesekali kamu sedih bila hidup sendiri. Sebab apa? Kamu perlulah bijak menikmati hari kesendirian kamu itu. Contohnya macam Fae, tim cuti sendiri biarpun jam berapa, kita jalan saja, kita jalan di mana kita mau. Kita pergi saja. Yang penting jangan terlalu sendiri betul. Sebab nanti Anda boleh gila dan Anda bahaya. Oke, itu sajalah konten Fae untuk ini kali. Untuk kamu, terima kasih sebab support Fae. Doakan Fae terus ada ide. Tapi kalau kamu ada ide konten yang menarik, kamu tinggal komen saja untuk Fae buat konten apa. Insya Allah kalau Fae rasa oke, Fae buat. Jangan lupa subscribe and turn on notification. Support Fae sampai 100k subscriber. Oke. Buka pintu pun problem kak. Buka bah. Oke, thank you itu saja. Thank you yang join, yang tengok sampai habis konten Fae. Bye, assalamualaikum.